Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Kobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengingatnya dan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan untuk bersalawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan memberikan ilmu, berbagi ilmu tentang di surah Al-Baqarah di Al-Quran, yaitu di surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah di ayat 261. Yang artinya adalah, sahabatku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, sahabatku semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di surah Al-Baqarah ini bahwa jika kita menafkahkan atau mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, di jalan Allah itu seperti apa saja ya sahabatku semuanya? Seperti kita mengadakan suatu pengajian, kita memberikan sesuatu kepada ustadznya, atau untuk orang-orang yang lagi pengajian, ngasih makanan orang-orang yang lagi ngaji, atau kita pergi haji, atau kita pergi umroh, atau kita berzakat untuk fakir miskin, untuk acara-acara sosial untuk membantu orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim. Itu semuanya ada di jalan Allah, sahabatku semuanya Itu insya Allah ketika kita memberikan nafkah atau harta kita, sebagian dari harta kita di jalan yang Allah ridhoi, Allah akan mengembalikannya sahabatku semuanya. Itu yakin yakin sekali Jangan sampai kita takut ketika kita bersedekah, memberi bantuan kepada orang lain yang lagi membutuhkan, yang kelaparan, yang kehausan, yang lagi terlilit utang. Itu semua di jalan Allah, sahabatku Ada orang yang bangkrut usaha, yuk kita bantu mereka. Itu sama di jalan Allah, sahabatku Jadi jangan sampai kita merasa harta kita itu milik kita, tetapi ketika harta itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tangan kita, nah kita sebagai umat muslim karena muslim dengan muslim itu bersaudara, kita harus mau membantu orang yang lagi kesusahan, sahabatku Karena insya Allah, sahabatku, orang yang sering membantu orang-orang yang susah, yang terlilit utang, Allah akan berikan lagi, sahabat, gantinya. Yakinlah. Jangan sampai kita merasa bahwa penghasilan ini yang kita punya itu punya kita, atau ini hasil jerih payah saya. Dan ketika ada orang yang mau minta pertolongan tidak ditolong, jangan seperti itu, sahabatku Tolonglah. Karena ketika kita mau menolong orang lain yang lagi kesusahan, itu lagi bertransaksi, berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yakin Allah akan mengembalikan semua yang sudah kita berikan kepada orang yang kita bantu tersebut. Jangan sampai kita merasa bahwa saya cukup dengan semua penghasilan yang saya miliki dan tidak mau atau enggan membantu orang-orang yang lagi kelaparan, ya, kesusahan, atau lagi terlilit utang. Itu semuanya di jalan Allah, sahabatku ya. Nah, sahabatku semuanya, ada juga yang mau pergi umroh, itu sama. Nafkah di jalan Allah ya, beribadah ke Baitullah. Atau kita mau pergi pengajian, sahabatku ya. Nah, kita punya uang tuh, punya uang. Contohnya kita punya uang 50.000 ya. Nah, mau pergi ke pengajian tersebut, jaraknya jauh gitu, harus pakai kendaraan ya. Eh, Kalau yang punya motor ya harus beli bensin gitu ya, mau ke tempat pengajian tersebut. Ataupun kita harus naik angkot, kita harus mengeluarkan uang. Itu sama sahabatku ya. Itu sama dengan menafkahkan kita di jalan yang Allah ridhoi. Kita masuk ke masjid, ikut pengajian, ada kencreng ya, ada kencreng untuk berinfak. Yuk isi sahabatku semuanya ya. Isi itu adalah infak di jalan yang Allah ridhoi ya. Atau kita duduk di masjid, ada orang yang lagi bersih-bersih masjid, kita kasih mereka ya, itu sama sahabatku di jalan yang Allah ridhoi ya. Jadi bantu orang-orang di sekitar kita yang kelaparan, yang terlilit utang, yang bangkrut usaha. Sekalipun sahabatku semuanya ya, dengan wejangan, dengan informasi, atau dengan sebiji kurma ya. Diibaratkan sebiji kurma pun itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sahabatku ya. Jangankan sesama manusia, sahabatku ya. Sesama makhluk Allah seperti binatang, binatang apa saja kita berbagi makanan ya. Itu semua nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sahabatku ya. Memberi makan orang-orang makhluk Allah ya, makhluk Allah di muka bumi ini, itu sama dengan menanam kita ya, menanam pohon di surga Allah ya kelak ya. Jadi mendapat ridho Allah, dan Allah yang akan mengembalikan kembali sahabatku semuanya ya, apa yang sudah kita keluarkan tentunya. Nah itu ya, jadi sahabatku semuanya, jangan sampai kita lupa diri ya. Nah, lupa diri dengan apa? Dengan rezeki yang Allah titipkan ke kita, dan sesudah di tangan kita jangan digenggam terus ya. Ini akan sakit sahabatku ya. Kalau kita udah mendapatkan nih, kayak gini ya sahabatku, kita udah mendapatkan harta nih. Ini harta yang Allah titipkan. Terus kita genggam terus. Apa yang kita rasakan nih sahabatku? Menggenggam harta yang begitu eratnya sampai melekat ke hati kita, enggan memberikan kepada orang lain. Apa yang kita rasakan? Tentunya ini akan pegal ya sahabatku, pegal, dan akan sakit juga ya. Nah seperti itu. Tapi kalau kita melepas sahabatku ya, harta kita dapat, terima, dan sebagian kita lepas, apa yang kita rasakan? Akan merasa lega sahabatku ya, lega, bahagia. Seperti itu sahabatku ya. Kenapa Allah menganjurkan kepada kita semuanya untuk mau berbagi, untuk mau mendapatkan harta kita, sebagian dari harta yang Allah titipkan kepada kita, supaya kita, jiwa kita bersih sahabatku ya, jiwa kita dibahagiakan, Allah tenangkan. Kalau kita sering berbagi kebahagiaan kepada orang-orang lain dan kepada di sekitar kita ya, tentunya Allah akan membahagiakan diri kita dulu sahabatku. Ketika kita memberikan bantuan kepada orang, itu lagi membantu diri kita ya. Nanti kelak di akhirat sahabatku ya, jangankan di akhirat, di dunia sekalipun, orang-orang yang selalu membantu orang lain yang lagi kesusahan, justru Allah akan membantu diri kita ya. Jangan takut sahabatku semuanya. Makin kita memberi, makin Allah kayakan. Makin kita membantu orang, sahabatku ya,
makin Allah hadir dan membantu kita ya. Insya Allah sahabatku semuanya, jangan takut miskin dengan bersedekah. Jangan takut miskin dengan berinfak. Jangan takut miskin jika kita sering berbagi. Karena makin kita berbagi dengan orang lain, Allah akan berbagi juga kepada kita lebih dari itu, sahabatku ya. Akan dibahagiakan, akan mudahkan segala urusannya, akan dibanyakan lagi hartanya, sahabatku ya. Keberkahan tentunya yang kita dapat ketika kita mau menginfakkan atau mau bersedekah di jalan yang Allah ridhoi. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Terima kasih. Jangan lupa ya sahabatku semuanya, dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and komennya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.